sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amukhuliku min ghairi syai'in. Mananya saya di sini, mananya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balik malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wama Rabbul Alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus Samawati wal Ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibnili sorkhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan ya pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah parah ya, nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita, Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan, berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan, karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman, macam gendeng ya Fir'aun ini jangan gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nah sekarang orang itu gak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, cek iso digunjang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu jaluk. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal. Kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak pinter kayak nyanyi aku. Kan ya mungkin juga, senajan rodok mukhal mungkin. Sanggep ae rodok mungkin. Pemana nak sing ndik kan yo, biasanya hasud tuh ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih monggo. Semoga Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu Quran atau royalti tambah parah lagi.
Nah aku nggak pakai logika ikhlas. Pakai logika selesai semua. Disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya. Makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois. Jaluk suwargo. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi. Kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Trawe arang-arang gue jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi ben Pak. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak anak terbatas waktunya kan? Kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran enggak ada. Coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudatsir sama, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah. Tapi ra roh Allah ku sing sapa? Ya dia Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duwe, sing ben ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo, tak laporkan MK. Suluh. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadzun nafsi? Kalau lama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge kowe bener-bener ulama. Iku disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nangis itu rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya benar Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang ngeritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis. Pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takut. Saya aku takut. Ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Om. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na gunawa insya ayo kalau udah jujur apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma
baik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah, semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau, la syarika lak, baik dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumangsamu kakan wiridan kaya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, enggak. Tak jamin enggak. Pemenang mau colai lo yang 10.000 enggak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Allah ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tadi. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis. Nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah, ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah, kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel enggak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa kaya di Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mek keri ya mbek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya, ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kakuati ki. Keteko di Barnos. Karena itu hormati situ hanya orang apa soleh. Kakuati gak? Mau kakuati kan? Atau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa, terus diundang lek. Oh, mangkel kae. Le bayang dong. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu iso diundang le. Mados walang le ngono. Semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Meski misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek, mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh, enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Ya mau misalnya di Gunung desa terus orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal, Pak. Kagak itu. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada muja-muja engkau. Ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis, dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca, mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro di Tadirawa pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa, saya isek. Ya karena tadi, ketika Nabi Ibrahim nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian nggak ada menuhan dengan engkau, nggak ada perhatian sama ini, tidak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya toh. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya.
Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati, terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah, minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah, ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah, tidak usah diteruskin, kok banyak yang tersinggung. Ya sudah, tidak usah diterusin. Walau ya akhidu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bima kan perkara kasabuka nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Mata rota. Mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dzuriya ing atase dhuwure ardayil ardi minda batin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tatudu kang melata pun nasama alih ing atase arep. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dabam, enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi, karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada, karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musaman kang wis ditentono. Yaumil kiamat diksi dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teko apa ajalum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa ta'ala iku kana ana sapa wa ibadihi kan kaulana wa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemalas Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan ing wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Makkiyah, surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun, utawa sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatani iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bimuradihi bi. Allahu a'lamu dat sing pirsa bimuradihi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradihi bidalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah SAW. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya, 16 ya. Toha. Ya Muhammad ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad, karena tulisannya ya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa alamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun
min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Tuhan adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Tuhan dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Nah, soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat, paham ya? Tapi tetap difahami apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Pun jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah, bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temne sira ya Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ngatasi jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Muti alai mutalikun ta'aluk bima perkara koblau kang sedurunge iki dawuh. Aitorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qoblaka sedurunge sira. Maknane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal hudalan petunjuk. Wa taqidu tinau kiti bil qasami iklan qasam wa khairi lan liyane qasam ngrad niku nolak liqaul kufari marang pengucape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala Muhammad iku ra rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz sing tanzilal azizi kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaannya wa ar-rahimi kang welas fi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil wa khabar mubtada' khabar mubtada'. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada'. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung iki kok jadi khobar padahal macane tanzila. Utawa ora bingung mergo ora paham pilihane loro tok. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Qur'an itu kese Qur'an. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'anu tentu Qur'an. Qur'anu tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Qur'an kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Maung sira kang ora dikeki peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung daru. Tegese ora dikeki peringatan sapa akeh di zamanil fatra ing dalam zaman kita. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan, punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan nggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, kena aku kena alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab-Arab Lailatul Qadar biasa wae. Ora kelas e, wis ben sing tok Lailatul Qadar ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis cukup. Lah wong trawe arang-arang ya njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden, itu ngelama apa doa? Tidak, jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluknya Lailatul Qadar, itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab, itu bagus sih.
Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Gak usah minta. Kulit sensitif bayi rentan alami peradangan dan gatal. Jika dibiarkan akan timbul rasa tidak nyaman hingga kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantes entuk Lailatul Qadar apa adab aja jawab. Ayo. Ora entuk adab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar apa ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa